Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi. Kita akan belajar dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kita akan belajar hari ini perkataan Yesus yang keempat, yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perkataan Yesus yang keempat ini menjelaskan bagaimana penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib, bahkan tanggung jawab yang diemban Yesus, yaitu memikul dosa seluruh umat manusia. Dosalah yang membuat bagaimana Yesus itu terpisah dari Bapaknya yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beban yang paling berat, keterpisahan dari Tuhan inilah satu beban yang begitu menakutkan bagi umat manusia. Kita bisa ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka terbuang dari hadirat Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka mengalami penderitaan, mengalami kematian. Maka penderitaan, keterpisahan dari Tuhan, itulah yang paling menyakitkan dalam hidup manusia. Yesus ketika dia ada di kayu salib, maka sebagai manusia, Yesus merasakan apa yang dirasakan manusia. Yesus mengetahui penderitaan yang diderita oleh manusia. Bahkan penderitaan yang lebih berat ketika Yesus harus terpisah dari Bapaknya. Dia harus sementara waktu Allah Bapa di sorga memalingkan wajahnya dari dia. Sehingga ketika di kayu salib Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan Bapaknya untuk sementara waktu. Karena Allah Bapa yang maha suci, maha kudus. Dia Allah yang maha benar. Dia tidak bisa bercampur. Dia tidak bisa bertemu dengan dosa. Maka Yesus untuk sementara waktu dikatakan dibuat lebih rendah dari malaikat. Bahkan dia menjadi hamba, yaitu hamba yang taat sampai mati, dan mati di kayu salib. Maka ketika Allah Bapa dalam waktu yang sementara berpisah dari Bapaknya, maka inilah perpisahan yang begitu menyakitkan bagi dia. Maka dikatakan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Mengapa engkau, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Israel itu memakai bahasa Ibrani, tapi ketika Yesus di kayu salib, dia berbicara dalam bahasa Aram. Kenapa bahasa Aram, bahasa ibunya? Ternyata dalam kehidupan manusia ketika mengalami yang namanya penderitaan yang begitu luar biasa sakit, maka biasanya yang diucapkan adalah bahasa ibunya. Hal yang samalah dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di salib. Akibat dosa, akibat kesalahan manusia, maka Allah Bapa memalingkan wajahnya untuk sementara waktu kepada Yesus. Maka Yesus berkata, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus menderita. Yesus terpisah dari Bapaknya oleh karena kesalahan dosa
seluruh umat manusia. Alkitab katakan, maka semua dosa kita dipikulkan kepadanya, dan oleh karena pelanggaran kita, dia mengalami penderitaan, dia mengalami penyiksaan, dia mengalami yang namanya semua kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada manusia. Tetapi oleh karena kasihnya, maka susah kutuk kesalahan ditimpakan kepadanya. Bahkan Allah Bapa di sorga memalingkan wajahnya kepadanya, sehingga dia harus berseru-seru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus mau menanggung segala beban kita, dia mau menanggung segala penderitaan kita, dia mau menderita supaya saudara dan saya lepas dari penderitaan itu. Oleh kasihnya yang jauh lebih besar, kasihnya yang tidak terbatas itu, supaya saudara dan saya beroleh pengampunan, beroleh kasih, dan beroleh kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita seringkali dalam kehidupan kita mengalami beban yang begitu berat, beban yang begitu sulit, persoalan yang sukar kita pecahkan. Tapi kita mau belajar kepada Yesus. Ketika di dalam kemanusiaannya, dia hanya berseru-seru kepada Bapaknya. Hal inilah menjadi satu pelajaran bagi kita. Ketika ada beban berat, ada persoalan yang begitu sulit sekalipun, jangan lari kepada dunia ini, tapi larilah kepada Bapa di sorga. Datanglah kepada Yesus, sebab Yesus berkata, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tahu apa itu penderitaan. Yesus tahu apa itu kesulitan. Yesus tahu apa itu persoalan. Bahkan Yesus tahu ketika dia ditinggalkan Bapaknya, di dalam kemanusiaannya, dia tidak sanggup sebenarnya menanggung. Sehingga Yesus sebelum dia disalibkan, pernah dia berdoa di Getsemani, Bapa, sekiranya bisa, biarlah Tuhan ambil cawan ini daripadaku. Biarlah engkau ambil penderitaan ini daripadaku. Tapi di akhir doanya dia berkata, ya Bapa, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus tahu kedatangannya ke dunia ini bukan karena kehendaknya, tapi melakukan kehendak Bapaknya di sorga. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Sebab Tuhan berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, rencanamu bukanlah rencanaku. Sejauh timur dari barat, seperti langit dengan bumi, demikianlah rencana Tuhan dengan rencana kita. Tetapi satu hal yang kita perlu percayai, bahwa Yesus berkata bahwa rancangan Tuhan adalah selalu rancangan yang baik bagi kita. Bahkan Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Yesus mau menderita untuk memberikan harapan bagi saudara dan saya. Kiranya melalui perkataan Yesus yang keempat ini di kayu salib, memberikan harapan, memberikan kepastian bahwa di dalam Bapa, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus ada jawaban, ada pengharapan. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.